Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Pak Prabowo sendiri kan juga pernah membuat komentar di media, diwawancara oleh seorang media asing. Beliau sendiri juga cukup agak malu waktu itu punya presiden tunanetra seperti Gus Dur. Itu kan pernah ada wawancara Alan Nen, gitu kan? Right. Berikut wawancara eksklusif kami, Andini Effendi dengan Alan Nen. Well, we spoke for almost 4 hours. Prabowo said he did not know about those particular murders, but then he started talking about other topics. He said that Indonesia is not ready for democracy. Indonesia needs a benign authoritarian regime. He said he talked about. They said that we need Yes. dictatorship. Well, he said a benign authoritarian regime. All right. And then he talked about his admiration for General Pervez Musharraf of Pakistan, the military dictator of Pakistan. He said, Prabowo asked, do I have the guts to be called a fascist dictator? Musharraf had the guts. Right. And he also started ranting about Gus Dur, who was president at that time. Right. Prabowo said, the army even obeys a blind president. Imagine. Look at other countries. Tony Blair, Bush, Putin, young, ganteng, and we have a blind man. It's embarrassing. But this is off the record. He was speaking off the record, but I decided to open up what he said because Prabowo now has a chance to become president of Indonesia, and I feel that the rakyat Indonesia have the right to hear the facts about him. Soal ikhlas, memang Gus Dur mengatakan itu. Oh, memang kata. Memang mengatakan itu. Banyak sekali orang yang mendengar Om Wai. Banyak sekali Gus Dur mengatakan Pak Prabowo orang yang ikhlas. Dan saya lihat juga, beliau kan berkali-kali kalah juga, tetap saja. Dan terakhir baik juga sama Pak Prabowo, Pak Jokowi gitu kan. Ikhlas, di situ ada keikhlasan. Betul. Ya kan? Oh, ya. Nah, kalau yang soal kedua, yang dikatakan ramalan bahwa Pak Prabowo akan jadi presiden di usia tua, nih konon katanya Gus Dur gitu ya, kola Gus Dur kedua gitu kan. Iya. Saya terus terang tidak pernah mendengar beliau mengatakan itu. Saya juga tanya semua, kakak saya tanya, adik saya tanya, ibu saya tanya, semua orang-orang dekatnya bapak saya tanya, semua asistennya Gus Dur, pengawalnya Gus Dur semua saya tanya, pernah dengar nggak? Nggak ada yang pernah dengar. Jadi saya juga nggak tahu ini perawinya nih siapa nih. Siapa? Mana Om Boy juga ditanya. Lah, Om Boy pernah dengar nggak? Protokolnya. Aku nggak pernah dengar. Lah, Coba itu. ditanyakan yang lebih sahih. Nah. Siapa? Ya, Duria langsung ke Bu Nuria atau Iya. Mbak Yeni Wahid dan apa? Saudara-saudaranya. Iya, nggak ada yang pernah Gitu. dengar Om Boy. Oh. Jadi buat saya ya ini ya nggak tahu nggak tahu, saya nggak tahu siapa yang Iya, ini. makanya. Kalau yang pernyataan Gus Dur yang lain-lain kita pernah dengar. Ya, kan? betul. Nah, tapi kalau soal itu terus terang saya sendiri nggak pernah dengar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat BN, ada satu isu yang beredar akhir-akhir ini yang mengatakan bahwa Gus Dur semasa hidupnya pernah menyebutkan Prabowo Subianto diramalkannya akan menjadi presiden di hari tua. Tetapi sumber dari isu ini sulit ditemukan. Apakah benar pernah Gus Dur mengatakan itu? Apakah hanya sekadar isu saja agar pengagum-pengagum Gus Dur bisa memilih paslon nomor urut 2 ini? Dalam hal ini, anak kandung dari Gus Dur, Yeni Wahid, menjelaskan dengan gamblang bahwa dia sendiri tidak pernah mendengar ayahnya bicara demikian. Dan dia pun ternyata telah berusaha mencari informasi ke sana ke sini dari sumber-sumber yang dia rasa layak dipercaya. Tetapi sama sekali tidak ada yang mendengar atau yang mengetahui bahwa Gus Dur pernah mengatakan itu. Kalau demikian, bagaimana kevalidan informasi ini? Tentu saja
sulit dibenarkan. Karena anak kandungnya sendiri yang menggali informasi, yang mencari informasi ke sana kemari dari sumber-sumber yang layak dipercaya. Tentu saja dari orang-orang dekat Gus Dur dulunya, sama sekali tidak ada yang mendengar, yang mengetahui Gus Dur pernah mengatakan itu. Tetapi satu hal yang memang valid informasinya adalah ketika Prabowo pernah mengatakan dia merasa malu punya Presiden Gus Dur yang tunanetra. Ini diakui oleh Yeni Wahid, valid informasinya. Prabowo menyatakan ini dalam suatu wawancaranya dengan media asing dulu. Dan itu tersebar. Kita sebagai salah satu pengagum Gus Dur tentu saja tidak enak mendengar pernyataan Prabowo ini. Sebab kendati pun Gus Dur itu mata beliau kurang melihat atau katakanlah tunanetra seperti yang disampaikan Prabowo ini, tetapi hati beliau, pikiran beliau sangat-sangat cemerlang. Melebihi cemerlangnya, melebihi terangnya mata sebagian orang yang terang benderang, yang biasa melihat dengan jelas, tetapi hati dan pikirannya tidak seterang benderang hati dan pikiran Gus Dur. Sedangkan yang benar-benar dibutuhkan terhadap seorang pemimpin adalah hati dan pikirannya yang terang benderang, yang cemerlang. Apalah artinya seorang pemimpin kalau matanya terang benderang tetapi hati dan pikirannya gelap gulita. Gus Dur memiliki hati dan pikiran yang terang benderang. Dengan demikian, kalau Prabowo merasa malu punya presiden tunanetra Gus Dur, dengan segala hormat dan mohon maaf yang sedalam-dalamnya, kita mempertanyakan kepada Prabowo Subianto, apakah sekarang ini Pak Prabowo tidak merasa malu punya cawapres anak belum cukup umur? Sebab sesuai pasal 169 huruf Q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu, minimal untuk usia capres-cawapres itu 40 tahun. Sedangkan cawapresnya Pak Prabowo Gibran baru berusia 36 tahun. Karena itulah terpaksa paman Gibran, adik iparnya Pak Joko Widodo, ayah Gibran, Anwar Usman selaku ketua MK waktu itu mengkondisikan lahirnya putusan MK nomor 90 yang merupakan sehelai karpet merah bagi Gibran untuk bisa maju menjadi cawapres sekarang ini. Dan akibat itu pula lah Anwar Usman diberhentikan oleh putusan MK dari jabatannya selaku ketua MK karena MK menemukan adanya pelanggaran etik berat pada Anwar Usman. Kembali kepada Gus Dur, jika kita baca buku-buku tentang pemikiran Gus Dur, kita akan melihat di sana betapa cemerlang dan bernasnya pikiran-pikiran Gus Dur. Dan perlu pula kita akui, walaupun Gus Dur memimpin Indonesia tidak cukup 5 tahun, namun
terobosan-terobosannya tampak dengan jelas, terutama di bidang demokrasi. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.